Pada video kali ini saya akan mereview tentang film drama Korea yang dimana bosnya mencintai karyawannya. Sebelum lanjut yuk di subscribe, like, komen, dan share. Agar kedepannya saya lebih semangat mereview film-film. Dan juga teman-teman bisa tinggalkan komentar kalian di bawah kira-kira film apa yang saya akan review. Oke, kita langsung pada videonya. Satu ketika Sung Ji datang terlambat di tempat di mana dia kerja dan dia mendapat teguran dari Jung Si karena datang terlambat, bosnya sangat marah sampai-sampai dia berkata tinggalkan Sung Ji sendirian di tempat ini, biar dia yang akan membersihkan. Tiba-tiba Jung Si dipanggil pacarnya dan Jung Si meninggalkan mereka. Akan tetapi teman Sung Ji keras kepala, mereka memilih untuk tetap membantu Sung Ji. Dan ketika sampai ke atas untuk membersihkan ruangan bos mereka. Akan tetapi sampai pada ruangan yang akan dibersihkan, Jung Si sudah membersihkan sendirinya. Akhirnya teman-teman Sung Ji pulang dan Sung Ji sendiri belum pulang, sebab ada pekerjaan yang dia harus kerjakan karena mengingat besok, tidak bisa datang awal pagi. Tiba-tiba terdengar suara petir serta hujan, dan mendengar ada yang mengetuk pintu. Akhirnya Sung Ji keluar, ternyata ada sosok nenek-nenek yang masuk. Sung Ji berkata kepada nenek tersebut, maaf, kami tidak melayani orang selarut ini. Tetapi nenek itu bilang, bolehkan saya berteduh sebentar sebab hujan masih deras. Akhirnya Sung Ji mengiyakan dan Sung Ji menghidangkan sebuah roti dan Sung Ji kembali ke tempat kerjanya. Tidak lama kemudian Sung Ji mencoba melihat sosok nenek tersebut dan ternyata neneknya sudah tidak ada, dan anehnya dia meninggalkan sebuah buku ajaib, yang dimana buku ini menjawab pertanyaan perasaan Sung Ji. Buku tersebut berjudul, apakah kamu sedang jatuh cinta? Dan tiba-tiba bosnya timbul yakni Jung Si. Seraya berkata apa yang sedang kamu lakukan, dan kenapa kamu membaca buku di kafe ini? Sung Ji terdiam dan berkata kenapa kamu kembali ke kafe ini? Jung Si menjawab ada sesuatu yang saya lupakan di ruanganku. Ketika Sung Ji mau pulang, bosnya langsung mengambil sepeda Jung Si dimasukkan dalam mobil. Sung Ji berkata mau dikemanakan sepedaku? Jung Si menjawab, aku tidak mau kenapa-kenapa di jalan. Dan ketika Sung Ji mau masuk rumah dia dihampiri seorang laki-laki, diajak berkenalan, meminta kontak Sung Ji dengan harapan bisa berpacaran dengan Sung Ji. Tetapi Sung Ji bilang saya sedang menyukai seseorang, pernyataan yang dia maksud Sung Ji ini adalah dia menyukai bosnya yakni Jung Si. Keesokan harinya dia dihampiri lagi laki-laki lain dengan harapan yang sama yakni untuk dijadikan sebagai kekasih mereka, tetapi Sung Ji dengan jawaban yang sama, aku sedang menyukai seseorang sambil meninggalkan laki-laki tersebut. Kemudian sesampainya di tempat kerja Sung Ji mendapat hujatan, hinaan dari pacar bosnya. Dengan hinaan kok penampilanmu sesederhana itu, kenapa tidak memakai rok, supaya penampilanmu itu unik ketika dipandang orang, tetapi Sung Ji tidak menyahut atas hinaan pacar bosnya. Tiba-tiba Jung Si datang dan pacarnya langsung memeluknya, Sung Ji langsung pergi dan kesal karena melihat seseorang yang dia cintai ada di pelukan orang. Saking kesalnya aktivitas yang dia lakukan diberikan kepada temannya. Dan tiba-tiba kemudian laki-laki yang tadi datang menemuinya lagi di tempat kerjanya untuk meminta kontak Sung Ji, tetapi Sung Ji dengan keras kepala tidak memberikan kontaknya, lekas laki-laki itu pergi dan berkata 2 minggu ke depan saya akan datang menemuimu lagi. Sung Ji kembali melanjutkan pekerjaannya dan dia sedang membuat roti baru yang dilengkapi dengan madu tradisional, ketika Jung Si setelah mencicipinya langsung membuangnya di tempat sampah, sebab roti yang dibikin Sung Ji terasa pahit. Kemudian Sung Ji mencicipinya dan memang roti yang dia buat terasa pahit. Kemudian Jung Si bilang, apakah karena laki-laki tadi sehingga kamu tidak fokus? Karena Jung Si cemburu jika ada laki-laki yang mencoba mendekati Sung Ji. Di waktu malam sesampainya di rumah, Sung Ji melihat buku aneh yang ditinggalkan si nenek kemarin, dan dia mencoba membuka lagi buku tersebut dan tetap jawaban dari buku itu mewakili perasaannya, bahwa Jung Si juga mencintainya. Keesokan harinya, Sung Ji ingin memberikan sebuah roti untuk Jung Si. Tetapi ketika di pintu masuk Jung Si sedang bermesraan dengan kekasihnya, akhirnya Sung Ji tidak jadi memberikan roti dan kembali ke ruangan kerjanya. Ketika waktu pulang Sung Ji dan teman-teman bersama bosnya yakni Jung Si, mampir di salah satu tempat dan mereka meminum minuman keras. Sehingga Sung Ji dan teman-temannya mabuk, Sung Ji degen kehilangan kesadaran dia curhat, menceritakan atas momen-momen di akhir-akhir ini bahwasanya di akhir-akhir ini banyak lelaki yang menghampirinya untuk dijadikan kekasihnya.
Tiba-tiba kemudian ada lagi lelaki yang menghampirinya, menggoda Sung Ji tetapi Sung Ji meresponnya dengan keras, akhirnya laki-laki itu menghindar dari Sung Ji. Sung Ji dalam mobil tertidur ketika Joong-si masuk. Sung Ji terbangun dan dia melihat foto Joong-si. Sung Ji langsung mengambilnya dan berkata, "Aku ingin ini." Joong-si tersenyum ketika melihat Sung Ji berkata seperti itu. Di pagi hari Sung Ji bangun telat karena efek mabuk tadi malam dan Sung Ji baru sadar bahwa di tangannya sedang memegang foto Joong-si. Dia merasa malu, merasa gengsi atas apa yang ia lakukan. Kemudian dia segera pergi ke tempat kerja takut akan terlambat. Tetapi sebelum berangkat ia dipanggil bibinya untuk merasakan kue yang sedang dibikinnya. Sung Ji merasa puas, enak ketika mencicipinya. Sung Ji sesampai di tempat kerja dengan semangatnya dia membuat roti seperti yang dibikin bibinya. Tiba-tiba Joong-si datang dan mencoba mencicipinya. Joong-si berkata, "Ini enak, silahkan disajikan." Sung Ji mendengar itu senang, bahagia, atas keberhasilannya. Setelah menyajikan roti yang ia bikin, Sung Ji mendengar pembicaraan kekasih Joong-si bahwa 2 hari lagi dia akan ke Amerika Serikat. Akhirnya Sung Ji frustasi karena melihat Joong-si patah hati atas kejadian tadi karena kesedihan seseorang yang kita cintai maka kita ikut merasakan juga ya teman-teman. Di waktu pulang Joong-si menghampiri Sung Ji dan mengingatkan kejadian tadi malam, akhirnya Sung Ji mendengar itu tidak bisa berkata apa-apa, hanya bertingkah bodoh. Kemudian Joong-si keluar, menunggu Sung Ji untuk mengantarnya pulang. Tiba-tiba pacarnya datang dan langsung masuk ke dalam mobil. Joong-si menghampirinya dan disuruh keluar tapi pacarnya keras kepala dia tidak mau. Akhirnya Sung Ji bilang, "Tidak apa-apa saya bisa pulang sendiri." Di pertengahan perjalanan Sung Ji melihat mobil Joong-si. Sung Ji berusaha mengambil sepedanya karena kakinya udah pegal dan lelah, tetapi tidak bisa malah mobilnya bunyi. Sesampainya di rumah dia kembali membuka buku ajaib tersebut, tetap buku ajaib itu memberikan jawaban yang dapat menenangkan hatinya, tapi Sung Ji membuangnya sebab dia ragu atas jawaban buku itu. Tiba-tiba Joong-si datang dalam keadaan mabuk dan diantar oleh seseorang dengan tujuan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Sung Ji, akan tetapi Sung Ji malah marah, kesal. "Apakah karena Ana akan pergi ke Amerika dan saya dijadikan sebagai Ana?" Tetapi Joong-si keras kepala tetap mencoba membujuknya, dan akhirnya Sung Ji masuk dalam rumah dengan rasa kesal. Joong-si teriak kencan dan berkata, "Saya berikan waktu 2 hari untuk berpikir." Baik, videonya berakhir sampai di sini, sampai jumpa di episode berikutnya yakni episode kedua, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya. Terima kasih sudah menonton video ini.